Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena dari Mazda Bintaro Jaya. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngebahas, kayaknya kita kalau ngebahas masalah mobil itu mungkin agak sedikit membosankan ya. Sebenarnya bosan sih enggak. Cuman di sini kita akan ngebahas sesuatu hal yang apa yang harus dilakukan pada saat kita melakukan pembelian mobil, atau apa aja persyaratannya pada saat kita beli mobil sampai nanti delivery mobil dan sampai nanti kita jadi STNK gitu. Dan sebenarnya hal-hal apa aja yang harus diperhatikan dan yang harus kalian ketahui, terutama untuk melakukan pembelian mobil Mazda, karena kan memang mobil Mazda ini beda dengan mobil-mobil lainnya, karena mobil Mazda ini adalah mobil CBU ya. Jadi untuk dari prosesnya dan segala macamnya mungkin sama, cuman ada sedikit sesuatu hal yang agak sedikit berbeda. Nah di sini Ena mungkin akan sedikit ngejabarin untuk perihal dari prosesnya, deliverynya sampai untuk jadi STNK. Tapi sebelum kita lanjut untuk videonya, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa subscribe. Dan buat teman-teman juga, kalau misalnya kalian melakukan pemesanan mobil Mazda, kalian jangan lupa hubungin Ena di 0812 6230 2113. Nah, buat teman-teman yang udah beli sama Ena, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum serak untuk dari pembelian mobilnya dan mungkin masih ragu untuk melakukan pembelian mobilnya sama Ena, kalian boleh banget untuk melihat testimoni-testimoni para customer yang udah melakukan pembelian sama Ena juga, terus video delivery juga gitu ya. Dan juga pokoknya kalian wajib dulu harus tanya dulu ke Ena, bahkan pokoknya Ena akan ngerespon dengan senang hati walaupun kalian hanya tanya-tanya aja ya, dan itu nggak masalah, nggak apa-apa, dan untuk konsultasi itu gratis. Oke, di sini kita akan ngebahas sedikit mengenai proses pembelian mobil, karena proses pembelian mobil ini sangat penting ya. Kalau untuk dari prosesnya dan untuk dari alurnya, kita juga sebagai customer, kita juga harus tahu, dan kita juga sebagai sales, kita wajib banget menjelaskan ke customer apa aja hal-hal yang perlu dilakukan, atau apa aja sesuatu hal yang wajib customer ketahui pada saat mereka melakukan pembelian mobil Mazdanya. Pada saat kita melakukan pembelian mobil, itu ada beberapa cara ataupun beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwasannya untuk melakukan pembelian mobil itu ada cash, kredit, COP. Nah itu pasti udah hal yang biasa ya, karena memang kalau kita melakukan pembelian mobil, emang itulah pada dasarnya kita melakukan pembelian mobil itu kalau nggak cash, kredit, ataupun COP dari perusahaan, karena yang beli mobil biasanya bukan pengusaha, tapi juga ada yang kerja kantoran yang mendapatkan COP dari kantornya. Nah di sini Ena akan ngejelasin satu persatu untuk pembelian cash, kredit, ataupun COP, dan apa aja syarat-syaratnya. Nah kalau untuk di Mazda sebenarnya untuk syarat-syaratnya itu sangat gampang banget dan mudah banget ya, dan juga kalau menurut Ena itu nggak terlalu merepotkan gitu, apalagi untuk melakukan pembelian cash. Nah buat Bapak Ibu, kalau misalnya melakukan pembelian cash, mobil cash, itu syaratnya cukup KTP aja. Dan nanti itu juga akan berpengaruh di nama pemesan dan juga untuk nama STNK. Untuk di mobil Mazda sendiri, untuk pembelian cash ya, pertama kita ini dulu untuk pembelian cash, kita bahas untuk pembelian cash. Kalau pembelian cash kita juga harus bisa menentukan siapa pemesan dan juga STNK. Nah itu mungkin hal yang basic, hal yang dasar, karena nanti ke depannya ini akan berpengaruh untuk dari pengambilan BPKB. Contohnya kalau misalnya pembelian cash itu yang ngambil BPKB wajib atas nama pemesan, jadi nggak boleh atas nama STNK. Walaupun STNK itu nama anak sendiri ataupun nama istri sendiri, tapi wajib yang ngambil BPKB itu atas nama pemesan. Nah kalau misalnya yang nama pemesannya ini berhalangan atau nggak bisa ngambil, itu nanti bisa dikuasakan dengan pakai surat kuasa ataupun dengan KTP asli. Nanti wajib banget dicantumkan surat kuasa dan KTP asli, dan juga tanda tangan di atas materai. Nah jadi sebelum kita membeli mobil, kita juga harus pastikan nih sebenarnya kalau misal pembelian cash yang biasa ataupun yang memang bisa untuk ngambil PKB siapa. Nah itu juga harus ditentukan, tapi itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang sangat urgent ya, itu bisa diatur sebenarnya semuanya. Nah yang kedua, itu tadi syaratnya cuma KTP aja kalau untuk pembelian cash. Dan yang kedua untuk pembelian kredit. Nah untuk pembelian kredit sendiri sama ya,
untuk nama pemesan dan juga untuk nama STNK, tapi kedua-duanya boleh ya, mau pemesan atas namanya sendiri atau STNK atas nama sendiri itu boleh banget. Nah, untuk syarat-syaratnya ini sebenarnya syarat-syarat yang umum dan syarat-syarat yang memang dibutuhkan oleh pihak bank ataupun pihak leasing yang nanti akan menanganin kredit kendaraan kita. Nah, syaratnya itu adalah KTP suami istri kalau misalnya dia udah menikah, kartu keluarga, NPWP, dan juga surat keterangan usaha, dan juga kalau misalnya nanti dia kerja itu ada slip gaji, dan juga kita bisa cantumin sertifikat rumah, dan kita juga bisa cantumin kalau misalnya customernya usaha, kita juga bisa cantumin surat keterangan usaha gitu. Jadi kalau misalnya untuk dari proses kredit ini sebenarnya berapa lama? Nah, sebenarnya untuk proses cash ataupun kredit itu sebenarnya sama dalam hal kalau misalnya customer udah pelunasan itu sebenarnya paling lama 4 hari kerja atau 5 hari kerja udah bisa kirim. Begitu juga pembelian kredit. Misalnya udah approval dan udah pelunasan DP itu 4 hari atau 5 hari kerja udah bisa kirim, tergantung data Bapak Ibu seperti apa. Kalau misal datanya bagus mungkin 3 hari atau 2 hari aja udah bisa approval dan langsung pelunasan TDP dan bisa langsung kirim mobil. Itu tadi untuk pembelian dari kredit. Dan next kita akan untuk pembelian dari COP. COP ini sama halnya dengan melakukan kayak pembelian kredit, dan kita tuh hanya mencantumkan ataupun kita tuh perlu berkas-berkas dari kantor ataupun dari kantor perusahaan ataupun dari kantor COP-nya. Berkas-berkas yang dibutuhkan itu seperti halnya ya kayak semacam surat COP-nya dan segala macamnya ya. Itu sangat penting banget untuk kita siapin gitu. Dan juga ada lagi selain pembelian cash, kredit, ataupun COP. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita siapin untuk syaratnya, yaitu pembelian atas nama perusahaan ataupun atas nama PT. Dan atas nama PT ini bukan hanya KTP aja, walaupun misalnya pembelian cash, tapi kita juga harus cantumin untuk nama NIK-nya, terus juga AJB-nya, terus juga izin usaha, lokasi, dan juga untuk PO-nya. Itu perlu banget untuk kita cantumin ataupun perlu banget untuk kita siapin untuk syarat-syarat pembelian dari atas nama PT gitu ya, karena ini penting banget untuk di administrasi kita, terutama untuk di mobil Mazda, dan itu wajib banget di stempel atas nama PT. Nah, begitu juga dengan nanti SPK-nya ataupun misalnya nanti pada saat kita delivery itu wajib banget kita pakai stempel atas nama PT. Setelah serangkaian tadi udah kita siapkan dan kita bisa menentukan kita ingin melakukan pembelian cash kredit ataupun COP, tentunya kita udah fix ya dengan harga, fix udah dengan hitung-hitungan yang udah kita siapin. Nah, itu kita tinggal melakukan yang namanya booking fee. Nanti setelah Bapak Ibu booking fee, itu nanti kita akan kasih yang namanya surat selebaran yang namanya SPK, surat pemesanan kendaraan, dan itu nanti Bapak Ibu wajib banget untuk tanda tangan surat SPK-nya. Dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang lagi ada di luar kota ataupun mungkin jauh dari dealer kita atau segala macam, itu nanti kita bisa kirimkan melalui PDF juga untuk dari SPK-nya dan bisa ditandatanganin digital. Jadi yang penting itu Bapak Ibu harus mengetahui semua prosesnya gitu ya. Dan kalau misalnya pembeliannya itu misalnya kredit, sama juga ya kita melakukan hal yang seperti itu. Nah, kalau misalnya pembelian atas nama PT itu tadi untuk dari SPK-nya itu wajib kita cap ataupun kita stempel. Nah, untuk proses yang cash, setelah Bapak Ibu untuk melakukan booking fee, tentunya kita sudah menyiapkan untuk unitnya. Setelah udah dapat nomor rangka, kita itu wajib melakukan yang namanya pelunasan dari sisanya berapa yang akan kita lunasin. Contohnya halnya seperti CX-5 dengan mobil harga 600 juta, Bapak Ibu udah booking 10 juta, jadi kita tinggal sisanya 590 jutaan ya sisanya. Nah, itu wajib kita bayar semua ke kantor, baru mobil bisa kita proses itu untuk melakukan pembelian cash. Jadi kita nggak bisa melakukan pembelian mobil, misalnya pembelian cash nih, tapi kita bayarnya setengah dulu dan minta mobil dikirim, itu nggak bisa, karena itu udah dari sistemnya, dan nanti kita akan menginput mobil dan data kendaraan kalian, dan juga kita akan nginput nama, terus nginput juga warna. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum lunas tapi kita udah mengirimkan mobilnya, itu nanti akan apa ya, tidak ini juga, karena nanti akan bisa merugikan pihak dealer juga dan akan merugikan customer juga. Karena kenapa?
Karena kalau misalnya nanti ada sesuatu hal yang mungkin Bapak Ibu misalnya mau ganti warna ataupun misalnya mau ganti unit dan segala macam, itu nggak bisa lagi gitu ya. Dan kalau misalnya udah lunas itu berarti memang harganya udah fix gitu ya. Dan juga kalau misalnya di Mazda, mobil Mazda, kenapa belum lunas kita belum boleh kirim mobil? Karena untuk mengeluarkan surat ataupun berkas form delivery, kita itu wajib banget yang namanya memberikan berkas-berkas seperti KTP dan juga bukti lunas. Jadi kita bisa input dan mobil juga bisa langsung kita keluarin. Jadi bukan kayak kita beli mobil second yang udah lunas bisa langsung kita bawa. Itu nggak bisa. Karena di sini ada proses dan prosedurnya, apalagi untuk mobil Mazda kalau kita agak selip dikit aja itu mungkin akan merugikan juga buat customer, rugi waktu, rugi semuanya gitu. Jadi memang prosedurnya itu seperti ini ya di sini. Jadi kalian juga harus paham. Jadi setelah kalian udah pelunasan DP, itu langsung mobil kita proses, tenang aja, mobil langsung kita proses. Prosesnya itu setelah lunas kita langsung request surat jalan, dan juga 3 atau 4 hari yang seperti Ena bilang di awal tadi itu langsung bisa kirim. Kenapa kita nunggu sampai ya paling lama 4 sampai 5 hari? Karena kita butuh juga yang namanya untuk request plat pertama. Yang kedua, kita harus prepare untuk mobilnya. Kenapa kita harus prepare? Karena ini mobil baru, jadi kita harus memberikan kesan yang perfect sama customer. Jadi mobil itu harus bersih, rapi. Itu sih sebenarnya hal dasar. Yang paling penting adalah kita tuh harus ngecek banget untuk dari tekanan ban, olinya, terus juga untuk dari fitur-fiturnya, dan juga untuk dari sistem-sistem radar-radarnya yang ada di mobil Mazda, itu semua kita harus cek gitu. Jadi nggak asal mobil udah lunas langsung bisa kita kirim. Nah begitu juga untuk melakukan pembelian kredit. Tapi kalau misalnya untuk kalian melakukan pembelian kredit, ini sebenarnya ada syarat dan ketentuannya. Jadi bukan berarti kalian udah lunas TDP itu bisa langsung kirim unit. Nah biasanya Bapak Ibu ada juga yang melakukan pembelian kredit dengan DP minim, misalnya dengan DP 15%. Nah, kalau misalnya kita melakukan pembelian kredit dengan DP 15%, itu wajib banget untuk leasing melunasin dulu ke dealer, baru mobil bisa kita kirim. Jadi, bukan udah lunas DP nih mobil bisa langsung kirim gitu, karena memang untuk di sini ada ketentuannya untuk dari TDP-nya itu di bawah 20% itu wajib lunas dulu ke dealer dari pihak leasingnya. Begitu juga dengan untuk pembelian COP dan juga atas nama PT. Nah itu tadi untuk proses dari SPK, booking fee, sampai mau delivery. Setelah kita tadi melakukan berbagai serangkaian melakukan pembelian mobil, setelah udah pelunasan, terus juga udah delivery, tadi deliverynya 4 hari, kita delivery. Nah, hal apa lagi nih yang akan kita lakukan, ataupun hal apa lagi yang akan customer lakukan, dan apalagi yang harus ditunggu. Nah, pertama, ini hal yang apa ya, general ya, yang umum, mau cash, kredit ataupun COP itu sama. Setelah kita melakukan pengiriman mobil ataupun mobil udah diterima customer, itu kita tinggal tunggu yang namanya STNK. Jadi kalau STNK itu di Mazda, terutama di Mazda, karena Mazda adalah mobil CBU, itu kita nunggu sekitar 1 bulanan. Makanya kita dikasih free untuk dari surat jalannya. Kenapa kita harus nunggu sebulan? Karena mobilnya mobil CBU, jadi berkasnya juga akan lebih lama dalam pengurusannya, dan juga akan lebih panjang untuk dari prosesnya. Nah nanti Bapak Ibu untuk jadi faktur itu sekitaran 2 mingguan baru jadi faktur. Nah nanti setelah jadi faktur, Bapak Ibu itu diinfokan untuk request nomornya, mau request nomor ganjil atau genap, itu nanti diinfokan. Nah jadi buat Bapak Ibu kalau misalnya mau pembelian mobil ataupun request ganjil genap, itu Bapak Ibu pasti akan dikenakan biaya dari dealer ya. Misalnya untuk dari ganjil genap itu untuk sekarang itu di 1,8. Jadi buat Bapak Ibu jangan protes. Ini emang udah ketentuan bahwasannya untuk melakukan pembelian mobil request nomor ganjil atau genap itu dia dikenakan biaya 1,8. Yang kedua, misalnya Bapak Ibu untuk request nomor cantik, misalnya mau yang 3 angka, 2 angka, itu dia akan dikenakan juga biaya yang mungkin lebih besar ya, sekitar 10 jutaan lah untuk dari biaya tersebut, tapi kita bebas pilih angka dan huruf mana yang akan kita inginkan untuk di plat mobil kita. Dan selanjutnya kalau untuk dari proses STNK, pastinya nanti kalau udah jadi STNK kita akan misalnya KTP Jakarta, itu pasti nanti ada yang namanya progresif.
Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada mobil lebih dari satu ataupun ada mobil yang mungkin dulunya ataupun pernah punya mobil tapi lupa diblokir, itu kalian harus juga wajib hati-hati ya, karena memang ini dari sistem, dari samsatnya. Jadi bukan dari dealer, dan ini dari samsatnya. Kalau misalnya kalian kena progresif, ya itu berarti kalian punya mobil lebih dari satu gitu. Jadi kalau kena progresif itu ya KTP Jakarta, Bekasi, Depok yang memang mempunyai mobil yang lebih dari satu sebelumnya. Tapi kalau untuk saat ini, untuk dari KTP Tangerang itu belum dikenakan yang namanya progresif. Apalagi sekarang ini ada yang namanya pajak option dan juga pajak kenaikan pajak yang dari 11% ke 12%, pasti itu nanti akan ada ya selisih harga, ataupun terutama untuk dari pajak optionnya ya, itu nanti akan ada selisih harga di bagian dari BPKB-nya. Nah, buat Bapak Ibu kalau misalnya ada yang kurang jelas ataupun mungkin ada yang kurang paham, boleh langsung komen, nanti kita boleh diskusi untuk di bawah. Dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh banget untuk tanya-tanya ke Ena ya. Tapi kalau misalnya kalian melakukan pemesanan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena. Nomornya nanti akan Ena cantumin juga di bagian atas. Nah, setelah proses rangkaian ini udah kita lakukan, kita tinggal tunggu untuk dari STNK-nya jadi. Biasanya kalau STNK jadi itu baru diinfokan untuk dari progresifnya, terus untuk dari biaya-biaya lainnya apa aja. Contohnya kalau misalnya Bapak Ibu nggak kena progresif dan nggak kena yang macam-macam, itu nggak akan dikenakan biaya ya, tapi free, kecuali misalnya ada progresif dan segala macam. Tapi sekedar informasi aja untuk Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu KTP Jakarta yang mungkin KTP-nya dulu pernah nyatu sama orang tua, nah itu wajib di-upgrade nih. Nah, nanti ketahuannya di sini, di pembelian mobil, kita pasti akan kena progresif padahal udah pisah kakak. Nah, itu karena belum terupgrade untuk dari kartu keluarganya. Oke teman-teman, kita tadi udah membahas mengenai untuk dari STNK. Nah, misalnya ini ada case-case tertentu ya, misalnya itu customer udah beli mobil, kan nggak mungkin kita beli mobil itu ya syukur-syukur mulus ya. Tapi mungkin ada sesuatu kendala yang mungkin tidak bisa kita hindarin. Salah satunya contohnya adalah misalnya nggak ada unit. Yang kedua misalnya Bapak Ibu nggak di-approve leasing. Dan yang ketiga mungkin Bapak Ibu kurang serak nih dengan mobilnya, udah beli tapi nggak cocok nih sama mobilnya, padahal Bapak Ibu udah masuk uang ataupun sudah booking fee ke rekening kantor. Dan Bapak Ibu waktu pada saat SPK itu kan Bapak Ibu dikasih yang namanya selebaran warna biru ya. Nah, itu wajib banget dibawa, karena kalau untuk syarat pengembalian booking itu harus ada berkas selebaran warna biru. Tapi untuk pengembalian booking ini ada syarat dan ketentuannya. Nah, buat Bapak Ibu kalau misalnya pembatalan sepihak itu dipastikan untuk booking itu nggak akan kembali dan bisa dikatakan hangus 100%. Dan yang kedua, kalau misalnya Bapak Ibu nggak di-approve leasing, pembelian kredit, itu nanti booking fee akan balik 100% dan nanti akan dimintain juga surat rejekan dari leasing, dan itu nanti uang booking fee akan kembali 100%. Dan yang ketiga, kalau misalnya nggak ada unit, nah itu uang booking fee kembali 100%. Nggak ada unit ini dalam artian kalau misalnya unitnya inden seperti mobil apa ya, MX-5, terus mobil-mobil Mazda 3 ya, Mazda 3 sekarang udah lumayan banyak ya. Misalnya kita dikasih waktu nih selama 2 bulan dan 2 bulan itu belum datang unitnya ataupun kira-kira belum ada unitnya, itu kita berhak untuk mengajukan pembatalan dan itu nanti uang booking akan kembali 100%. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut untuk beli mobil tapi nanti kalau misalnya nggak di-approve dan segala macam, itu uang booking nggak akan kembali. Selagi Bapak Ibu booking fee di dealer ataupun di atas nama PT kita PT Sun Motor Jakarta, itu dipastikan bakalan aman dan ada alasan yang jelas, itu pasti booking fee kalian akan dikembalikan 100%. Oke, buat Bapak Ibu ataupun buat teman-teman semuanya, sebagai customer kita juga harus wajib banget sedikit lebih cerdas, karena memang sekarang untuk sosial media itu sudah ada di mana-mana. Jadi kalau kita mau cari informasi itu gampang banget, tinggal dari jangkauan tangan dan tinggal ngeklik aja apa yang mau kita butuhkan, itu kita udah dapat semua informasinya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu untuk suruh transfer bukan ke rekening dealer, untuk
pelunasan untuk beli mobil ya, itu mungkin kalian wajib tanyakan langsung karena memang kita dilarang keras untuk melakukan transfer apapun itu ke rekening pribadi. Nah, jadi buat Bapak Ibu, kalau misalnya kalian melakukan pemesanan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal pada saat kalian melakukan pembelian mobil, boleh banget kalian komen di kolom komentar dengan komentar yang sopan. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton video Ena dan semoga informasi ini bisa membantu kalian juga ya, yang mungkin terutama buat yang baru pertama kali beli mobil, itu wajar banget kita nanya. Buat pertama kali beli mobil, wajar banget kita itu harus tahu alur-alurnya dan skema-skema apa aja yang harus kita ketahuin. Jadi kalian nggak ada salahnya untuk tanya ke salesnya ataupun mungkin ke Ena langsung, bisa langsung tanyakan. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Semoga video Ena bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!